Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Ali, NIM 1502184 dari kelas BR42 C Gabungan dengan mata kuliah Studi Budaya dan Media. Di sini saya akan mempresentasikan analisis berita COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. COVID-19 merupakan virus baru yang diduga berasal dari Cina dan menyebar ke seluruh negara. COVID-19 menjadi pandemi bagi seluruh negara pada saat ini. Hal ini ditetapkan oleh Lembaga Kesehatan Dunia (WHO). WHO menghimbau kepada seluruh negara untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah agar meminimalisirkan penyebaran COVID-19 ini. Tetapi, pemerintah Indonesia tidak melakukan sistem lockdown ataupun karantina wilayah, melainkan melakukan sistem PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya PSBB ini, pemerintah mengharapkan kepada masyarakat agar melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar, dan ibadah dilakukan di rumah saja. Pembatasan berskala besar membuat masyarakat sulit untuk melakukan ibadah di masjid atau musola. Terlebih lagi dengan datangnya bulan Ramadan, masyarakat terpaksa tidak melakukan sholat fardu 5 waktu, sholat tarawih, dan sholat Jumat di masjid atau musola. Seperti halnya masyarakat di sekitar Masjid Agung Sunda Kelapa tidak melakukan ibadah di masjid. Hal ini dilakukan karena anjuran dari pemerintah DKI Jakarta tentang adanya sistem PSBB ini. Yang kedua, teori kultural media studies. Teori kultural media studies yang saya akan gunakan untuk menganalisis penelitian berita ini adalah teori globalisasi. Teori globalisasi itu sendiri menurut Emmanuel Richer merupakan suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang ketiga adalah pembahasan. Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta Pusat, Ismet Hasan Putro, menyebut kegiatan ibadah di lingkungan masjid selama bulan suci Ramadan masih tetap ditiadakan. Hal ini dilakukan berdasarkan aturan PSBB dan imbauan Majelis Ulama Indonesia untuk memutus rantai virus COVID-19. Ismet mengatakan semua itu berlaku sampai sebulan penuh puasa Ramadan, seraya menunggu ketentuan lanjutan dari Pemprov DKI maupun pemerintah pusat. Menyiasati tidak adanya kegiatan ibadah di lingkungan masjid, Masjid Agung Sunda Kelapa menyiarkan tadarus secara daring atau online. Tadarus dipimpin oleh Imam Masjid Agung Sunda Kelapa dan disiarkan melalui media sosial. Kenapa saya memilih berita ini? Karena menurut saya menarik dan kaitannya dengan kajian budaya dan media adalah ini menjadi suatu inovasi baru dengan memanfaatkan media teknologi sebagai alat untuk tetap terus memberi dan menerima informasi atau kajian-kajian agama melalui tadarus online ini. Dan berikut saya lampirkan cuplikan beritanya. Berdasarkan teori yang saya ambil yaitu globalisasi, teori ini mempunyai kaitan dengan berita yang saya pilih. Masyarakat bisa memanfaatkan perkembangan media teknologi dengan sebaik mungkin untuk berinteraksi dan bertukar informasi. Terlebih lagi dilakukannya tadarus online ini yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa dapat menyatukan masyarakat. Mengingat adanya sistem PSBB ini yang mengharuskan masyarakat melakukan seluruh kegiatan termasuk ibadah di rumah. Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa mempunyai inisiatif menggunakan media sosial sebagai media untuk melakukan kajian-kajian agama yaitu tadarus dengan masyarakat di sekitar masjid. Tidak hanya sekitar masjid, bahkan kegiatan ini juga bisa diikuti oleh masyarakat dari luar daerah Masjid Agung Sunda Kelapa. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya globalisasi, kita bisa berinteraksi dengan orang lain hanya menggunakan media teknologi sejauh apapun kita dan apapun permasalahannya. Cara ini sangat efektif dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh kajian agama walaupun hanya di rumah saja. Dan yang keempat, kesimpulan.
Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah berkat adanya globalisasi, teknologi berkembang sangat pesat dan memudahkan manusia untuk berinteraksi secara tatap muka walaupun tidak secara langsung, jarak yang jauh, dan berbagai macam kondisi. Terlebih lagi dengan adanya COVID-19 dan aturan PSBB. Teknologi sangat membantu manusia untuk berinteraksi, bertukar informasi, bekerja, belajar, bahkan memperoleh kajian agama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.